nih kabarnya? Semoga baik ya. Di video kali ini Ana akan menyampaikan adab ketika berpergian. Penasaran kan gimana adabnya? Yuk tonton videonya sampai habis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Sebagaimana hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami berpergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Khaybar. Kemudian kami terus bergerak ketika malam. Lalu berkatalah seseorang kepada Amir bin Aqwa, tidakkah engkau perdengarkan kepada kami syair-syair kegembiraanmu? Hal ini dikarenakan Amir adalah seorang penyair. Kemudian beliau, Amir, turun dari tunggangannya dan memberikan semangat kepada orang-orang. Seraya berkata, Ya Allah, jika tidak karena Engkau, pasti kami tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Tidak pula kami bersedekah dan tidak pula kami salat hingga akhir doa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang bersenandung itu? Mereka menjawab, Amir bin Al-Aqwa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab ketika berpergian. 1. Rencanakan perjalanan dengan matang. 2. Persiapkan bekal yang cukup agar tidak kehabisan bekal di tengah perjalanan. 3. Menjaga diri dari sikap tergesa-gesa, menjaga silaturahmi, dan menebarkan kebaikan. 4. Minta izin kepada orang tua, keluarga, atau saudara lainnya sebelum berangkat. 5. Memeriksa kendaraan jika menggunakan kendaraan pribadi. 6. Banyak berzikir selama di perjalanan. Itu dia adab ketika berpergian. Oh ya, ada kisah teladan juga loh. Kisah tentang pedagang kaya dan pembantunya. Ada seorang pedagang kaya dan pembantunya sedang dalam perjalanan jauh berhari-hari. Mereka membawa banyak kambing untuk dijual ke pasar. Selama dalam perjalanan, pembantu selalu berkata, Tuhan itu baik, Dia selalu menyertai kemanapun kita pergi. Namun, pedagang kaya tidak pernah mempercayai hal itu. Di suatu desa, mereka mencari penginapan. Namun, penduduk desa itu tak ada yang mau menerima mereka. Akhirnya, terpaksa mereka harus bermalam di tengah hutan yang seram. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak mungkin kita bermalam di tengah hutan yang seram ini. Di tengah malam, tiba-tiba datang serigala menerkam kambing milik pedagang kaya. Pedagang kaya sangat kesal. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak mungkin serigala itu menerkam kambingku. Pembantu berkata, Tuan seharusnya bersyukur dan berterima kasih. Jika serigala itu tidak menerkam kambing, kita tentu akan diterkamnya. Pedagang kaya semakin kesal ketika api obor yang ia pegang mati dihembus angin. Keesokan harinya, mereka terkejut melihat keadaan desa yang porak-poranda. Ternyata semalam, sekelompok perampok telah menjarah desa tersebut. Tuhan baik, jika semalam kita menginap di desa itu, barang-barang Tuan yang berharga akan ikut dirampok.
Dan kalau saja angin tidak memadamkan obor, perampok-perampok itu pasti datang kemari mengambil semuanya. Ujar pembantu, sang pedagang kaya tertunduk malu. Ia hanya mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan. Nah, itu dia kisah tentang pedagang kaya dan pembantunya. Hikmahnya adalah, jadi kita nggak boleh banyak mengeluh dan menggerutu kepada Allah. Kita harusnya selalu bersyukur kepada Allah dan kita juga harus yakin kalau Allah akan selalu menyertai kita. Itu dia adab ketika berpergian. Jangan lupa diterapin ya. Cukup sekian video dari Ana, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.